Beginilah yang gambar sebenarnya awan panas guguran Semeru itu ini seperti ini ya, seperti ini. Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa, gunung yang dipercaya menjadi tempat bersemayamnya dewa-dewa. Gunung ini tentu memiliki pesonanya sendiri, tapi seperti yang kalian tahu, setiap gunung memiliki ceritanya masing-masing. Setiap gunung memiliki pesona dan misterinya masing-masing. Hari ini kita akan membahas mengenai Gunung Semeru, kejadian-kejadian yang bisa dibilang memilukan hati kita dan perlu bagi kita untuk mendoakan mereka yang telah gugur di Gunung Semeru, dan juga tentang asal-usul Gunung Semeru. Aku Gusti Gina dan ini Alkisah. Gunung Semeru adalah gunung berapi ya teman-teman, buat kalian yang belum tahu. Tapi kayaknya udah tahu semua sih. Gunung ini berada di Jawa Timur, tepatnya di antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Nah, gunung ini termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kawah di puncak Gunung Semeru ini dikenal dengan nama Jonggring Saloko. Dan sekedar informasi buat teman-teman yang belum pernah mendaki ke Gunung Semeru, sebenarnya para pendaki itu disarankan untuk tidak menuju kawah Jonggring Saloko ini ya guys. Dikarenakan adanya gas beracun dan aliran lahar. Nah, gas beracun ini dikenal sebagai sebutan wedus gembel. Suhu di puncak Mahameru ini berkisar 4-10 derajat Celcius guys, artinya dingin banget ya. Kenapa para pendaki dilarang? Karena sebenarnya di Gunung Semeru ini sudah bisa dibilang memakan korban. Korban yang paling diingatan para pendaki, diingatan warga Indonesia adalah Sohokgi. Dia meninggal dunia karena menghirup gas beracun. Sohokgi ini guys, dia itu sebenarnya meninggal bersama rekannya yang bernama Idan dan Fantari Lubis. Nah, Sohokgi ini seorang tokoh aktivis Indonesia dan mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Untuk memperingati kematian dari Sohokgi dan juga Lubis ini, dibuatlah plat penanda. Plat itu guys dibuat di puncak Mahameru untuk mengenang kepergian dari Sohokgi dan juga Lubis. Tapi di tahun 2012 plat itu pun diturunkan karena berbahaya. Itu kan ada di puncak Mahameru kan. Jika kalian mendaki ke Gunung Semeru, mungkin kalian akan menemukan ada banyak penanda untuk mengenang orang-orang yang pernah meninggal dunia di Gunung Semeru. Dan itu nggak cuman plat penanda dari Sohokgi dan juga Lubis ya. Tercatat dari tahun 60-an sampai tahun 2015 yang aku dapatkan, itu ada sekitar 28 orang yang meninggal dunia di Gunung Semeru. Itu angka yang sangat banyak sih menurut aku, karena itu kan semuanya manusia gitu, jiwa semuanya. Di tahun 2013 guys, di pos Ranupani masih terlihat nih daftar korban yang mengalami insiden di Semeru sejak tahun 1969. Tapi aku nggak tahu sih kalau sekarang ya. Apabila kamu ada yang baru-baru ini mendaki ke Gunung Semeru, mungkin tahun 2019 kemarin, nah kamu bisa kasih info nih di kolom komentar. Di papan tersebut guys, ada nama-nama korban yang meninggal dunia di Gunung Semeru. Selain itu juga ada 3 orang yang tidak ditemukan atau hilang, serta 23 pendaki yang ditemukan selamat tapi luka-luka berat. Kalian bisa baca ya data di sebelah kanan aku. Ini data-data orang-orang hilang, tahunnya tahun kapan dan siapa aja. Itu kan sebenarnya menjadi pelajaran nih bagi kita yang mau mendaki ke Gunung Semeru. Menurut aku ada baiknya melakukan persiapan yang benar-benar matang, baik secara fisik, mental, dan juga pengetahuan. Karena kalau misalnya kita mendaki gunung dalam keadaan yang tidak fit gitu kan, itu pasti juga berpengaruh nih kepada kesiapan kita mendaki. Ada beberapa orang itu meninggal dunia karena kelelahan. Terus juga perlu sekali untuk menyiapkan mental kesiapan mendaki, karena waktu yang dibutuhkan untuk mendaki Gunung Semeru pulang pergi itu sekitar 4 hari. Kamu udah harus bayangin gitu loh, 4 hari bakal mendaki gunung.
Artinya kita benar-benar harus siap gitu. Walaupun ya kita nggak bisa juga memungkiri ada yang namanya takdir, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan di dunia ini. Cuman alangkah baiknya kita mempersiapkan yang terbaik. Oleh karena itu, di sini aku bakal menceritakan kepada kalian kira-kira mitos apa aja sih yang beredar di masyarakat di sana dan juga asal-usul dari Gunung Semeru. Karena dengan pengetahuan ini, mungkin kamu bisa mendapatkan gambaran gimana sih Gunung Semeru bagi yang belum pernah mendaki di sana. Gunung Semeru ini layaknya seperti gunung-gunung yang lain juga memiliki misterinya sendiri. Namun Gunung Semeru ini menurut aku lebih digambarkan sebagai gunung yang sakral. Lebih tepatnya itu sakral gitu, suci. Yang mana gunung ini berdasarkan legenda asal-usulnya, gunung ini memang dibawa oleh para dewa untuk memaku Pulau Jawa. Nah, makanya ada kepercayaan bahwa puncak Mahameru itu adalah puncak di mana para dewa bersemayam. Dari legenda inilah kemudian berkembang nih mengenai mitos-mitos terkait Gunung Semeru. Gunung Semeru dipercaya ada memiliki beberapa spot angker. Mungkin spot-spot ini harus menjadi tempat di mana kita mewanti-wanti untuk menjaga sikap. Tapi nggak cuma di spot-spot ini ya, di tempat-tempat lain pun, dimanapun kita berada, apalagi kalau kita pendatang, ada baiknya kita menjaga lisan dan juga perilaku kita. Nah, tempatnya apa aja? Yang pertama itu adalah Arcapodo. Arcapodo ini kalau kita lihat dari sejarah memang berkaitan dengan kerajaan Majapahit. Dari artinya juga itu berarti dua arca atau dua penjaga. Nah, para pendaki di sana mengaku banyak melihat dua patung ini. Namun yang anehnya, mereka itu memiliki penglihatan yang berbeda-beda dalam ukuran. Jadi kayak ada yang bilang seukuran anak kecil, ada juga yang bilang seukuran dewasa. Semacam beda gitu loh penglihatannya. Walaupun nyatanya, wilayah Arcapodo ini sebenarnya dipakai banyak para pendaki untuk beristirahat. Yang mana kawasan ini tuh bisa terbilang datar, jadi lebih mudah gitu loh untuk beristirahat. Tempat selanjutnya adalah Danau Ranu Kumbolo. Nah, danau ini tuh bisa dibilang sakral juga sih menurut aku, karena kan Gunung Semeru secara umum sakral gitu kan. Di sini dipercaya ada dewi penunggunya, guys. Ya, dewi. Yang mana biasanya dewi ini bisa menunjukkan dirinya menggunakan kebaya kuning. Jadi mungkin aja tuh kalau misalnya kamu memiliki sensitivitas terhadap hal gaib, bisa aja kamu melihat penampakan dewi ini. Tapi bagi kamu yang tidak sensitif seperti aku, mungkin ya biasa aja gitu kan. Tapi ada baiknya juga lagi-lagi menjaga sikap di sana. Terus ikan mas di Danau Ranu Kumbolo ini juga ada mitosnya. Masyarakat bahkan percaya kalau ikan mas itu adalah jelmaan dari Dewi penjaga Ranu Kumbolo. Makanya dilarang memancing di sana. Lalu guys, ada juga nih cerita di sekitar Danau Ranu Kumbolo ini, pendaki pernah melihat penampakan setan, makhluk astral, hingga penampakan pocong, poci. Itu serem banget kan? Makanya kalau di sana jangan lupa juga nih baca-baca doa. Semoga kita terhindar dari gangguan-gangguan makhluk halus yang usil. Oke, selanjutnya adalah spot yang juga dianggap mistis, angker, yaitu Kali Mati. Lokasi dari Kali Mati ini juga menjadi batas larangan pendakian. Yang mana Kali Mati ini juga sering banget nih dibanjirin pendaki yang nekat ingin menuju puncak Mahameru. Banyak banget loh pendaki memulai pendakian ke puncak Mahameru di tengah malam pas lagi dingin-dinginnya. Jadi make sure kalau kalian mau ke sana bawa pakaian yang tebal, kayak jaket tebal gitu loh. Karena di sana tuh dingin banget di malam hari dan subuh. Sedingin itu. Lalu terkait Kali Mati, ini tuh berasal dari nama sungai yang sudah mati di sana. Namanya kan kali itu kan sungai. Mati, jadi sungai yang mati. Dan sungai yang mati itu memang ada di lokasi itu. Makanya dinamakan sebagai Kali Mati. Nah terus guys, untuk wilayah Kali Mati ini ada loh cerita pendaki yang bernama Sekar. Dan dia mengalami gangguan-gangguan makhluk halus di sana. Jadi ceritanya begini. Pas menjelang tengah malam nih, Sekar ini melihat sesosok setan perempuan berwajah menyeramkan dan tangannya panjang masuk ke salah satu tenda pendaki. Jadi kayak tangan yang memanjang gitu. Kalian pernah nonton film Pimak nggak? Pimak Prakanong dari Thailand. Itu kan
Minak ya, aku lupa nama hantu ceweknya. Itu kan tangannya memanjang kayak gitu kan, kayak gini. Mungkin seperti itu ya penampakannya. Tapi serem banget ya kalau itu setan tangannya memanjang dan masuk ke dalam tenda. Kebayang gak sih kalau kamu di dalam tenda itu kayak gimana dan melihat tangan siapa sepanjang itu? Tapi untungnya penampakan itu cuma dilihat sama si Sekar, orang yang bisa dibilang sensitif di dalam rombongan itu. Jadi kayak satu rombongan cuma yang lihat tuh Sekar doang, teman-teman yang lain tuh nggak lihat karena yang lain tuh biasa aja gitu, nggak sensitif. Tapi kebayang gak sih kalau semua orang melihat, bisa pingsan berjamaah sih. Cuman guys, walaupun teman-teman Sekar ini tidak melihat hantu serem bertangan panjang tadi, ternyata salah satu dari teman Sekar ini ketika dia mau mengambil air di sumber mani, terjadi kejadian ganjil. Jadi temannya Sekar itu kayak ngelihat temannya masuk ke dalam hutan. Nah karena dia ngerasa, oh itu temanku gitu kan, akhirnya dia ikutin nih, kayak nanya, mau kemana gitu kan. Tapi ketika dia ngikutin masuklah ke dalam hutan, tiba-tiba dia sadar nggak ada orang di sana, nggak ada. Terus tadi itu siapa? Padahal dia berpakaian kayak temennya gitu kan. Ya bisa aja sih itu jin atau setan yang mewujudkan dirinya sebagai teman rombongan mereka. Serem banget sih. Dari mitos-mitos yang aku sebutkan tadi, sebenarnya masih banyak ya mitos-mitos lain yang terkait di wilayah Gunung Semeru. Tapi pada umumnya sih itu. Dan semoga kamu yang udah denger dan berencana nantinya mendaki ke Gunung Semeru itu udah mulai kayak tahu gitu loh, bahwa di sana tuh memang ada pandangan-pandangan seperti itu. Semoga juga bisa lebih menjaga perilaku juga lisan. Guys, sekedar informasi, per tanggal 30 November 2020 untuk sementara pendakian di Gunung Semeru itu sedang ditutup karena aktivitas dari Gunung Semeru itu sedang aktif. Yang mana guys, penutupan jalur pendakian Gunung Semeru itu berdasarkan pengumuman Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Untuk saat ini, status dari Gunung Semeru itu pada level 2 atau waspada. Buat kalian yang mungkin punya rencana akhir tahun ini ke Gunung Semeru, mau mendaki bareng-bareng teman atau keluarga, mungkin bisa lihat kondisi dulu dan kamu harus update juga berita. Karena saat ini pendakian masih ditutup, nggak tahu sih nanti. Semoga aja segera mereda dan pendakian dibuka, jadi kamu bisa berlibur kalau mau. Ini kan juga masih pandemi sih.